Dosa kepada Allah insya Allah diampuni. Tapi dosa kepada sesama manusia ini yang agak berat. Dan syaratnya dosa kepada manusia, syaratnya kalau mau minta taubat, 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf sama yang bersangkutan. Dan syarat yang keenam, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri minta duit selalu alasan tidak ada. Giliran teman SMA yang cinta zaman dulu, tunggu dek sebentar saya transfer. Dosa kepada Allah insya Allah diampuni. Tapi dosa kepada sesama manusia ini yang agak berat. Dan syaratnya dosa kepada manusia, syaratnya kalau mau minta taubat, 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. Jangan seperti tobatnya ibu-ibu hamil. Coba lihat ibu-ibu hamil kalau melahirkan. Tobat-tobat kan? Ampun pak, tidak mau lagi saya melahirkan pak. Ini terakhir pak, tidak mau lagi saya. 4 bulan kemudian, hamil lagi. Jangan tobat seperti itu. Menyesal, tidak mengulang. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf sama yang bersangkutan. Dan syarat yang keenam, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barang tersebut. Jadi kalau ada yang pernah mengambil inventaris kantor angkatan udara, kalau bapak mau bertobat, kembalikan besok. Kalau tidak, maka selama barang itu tidak kembali, selama itu tobatnya tidak diterima Allah. Dan kalau bapak-bapak yang pernah mengkhianati istri, harus minta maaf. Syaratnya tidak hanya mengatakan, bu, maaf lahir batin, ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya. Bagaimana caranya? 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima yang lebih penting, sebut judulnya dosanya pak. Misalnya nanti bapak mau minta maaf sama istri, bu maafkan saya. Ibu harus bilang, apa judulnya? Perjelas dulu. Dia bilang suaminya, anda usah bu, nanti kau ngamuk lagi. Anda apa judulnya? Enggak, nanti kau ngamuk, apa judulnya? Kata suaminya, bu maafkan saya. Waktu saya dulu tugas di Manado ibu, saya hilap. Ada perempuan mirip betul sama kamu ibu. Maafkan saya ibu, saya hilap ibu, maafkan saya. Kata istrinya, enggak apa-apa pak. Begitulah manusia biasa, kadangkala kita hilap. Karena waktu kau tugas juga di Manado, saya pun hilap. Saya pernah selesai ceramah begini, tiba-tiba ada bapak-bapak datang sama saya bu. Dia bilang, ini Ustadz masalah ceramahnya. Maksudnya apa pak? Jadi nanti kalau saya minta maaf sama tetangga saya harus sebut dusun. Iya. Terus kenapa? Saya pernah pacaran sama istrinya Ustadz. Waktu dia tugas tentara itu di Papua. Jadi nanti kalau dia datang saya bilang, pak maafkan saya pernah pacaran istrimu. Saya bilang, jangan, anda tembak kepalamu itu. Artinya pak, kalau risikonya lebih besar, bapak diam saja. Daripada risiko besar, diam saja pak. Kalau istri mengamuk, biarkan saja. Dan kalau istri memang sudah mengamuk pak, tidak ada lawan pak. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja pak. Tidak ada istilah. Mana ada laki-laki yang tidak ada takut sama istrinya? Ada teman saya polisi, dia bilang, Ustadz sebenarnya kami ini polisi tidak takut sama istri. Cuma istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau Ustadz, saya tidak pernah takut sama istri bu, tidak pernah. Cuma istri saya yang lebih berani. 1, bertobatlah di bulan suci Ramadan ini. Karena kalau tidak mendapatkan ampunan keluar Ramadan, kita termasuk orang-orang yang merugi. Pesan yang waktu singkat tinggal 3 menit. Sebentar lagi
Jenderal kita, Kepala Staf Angkatan Udara, akan mendapat nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Apa nikmat itu? Nikmat purna tugas. Saya berwasiat kepada ibu, suami biasanya kalau lepas jabatan, biasanya peka perasaan. Ya, saya melihat sampai ada di Makassar yang curhat sama saya, Ustadz, saya setelah pensiun gampang tersinggung. Kenapa bisa Pak? Saya karena tidak ada lagi kerja pagi-pagi, saya tidur-tidur depan televisi kalau pagi. Ada juga lah kucing di situ, kucing cucu saya. Saya tidur, kucing juga ini tidur. Lewat istri saya. Dia tendang itu tikus, kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya pagi-pagi. Kucing ditendang, Ustadz, saya yang tersinggung. Nah, mudah-mudahan istri-istri yang ada di sini, semakin purna tugas suami kita, semakin kita menunjukkan rasa cinta kepada beliau. Yang kedua, Pak Kepala Staf, tidak semua orang diberi nikmat pensiun dengan selamat. Banyak orang belum pensiun sudah ada masalah. Bahkan sudah pensiun sekalipun masih banyak masalahnya. Kalau boleh berwasiat, selama jadi prajurit, waktu untuk dunia. Selesai jadi prajurit, mestinya kalau kita orang beriman, saatnya untuk membanyak diri, bekal untuk akhirat. Jangan lagi berpikir bagaimana punya ruko, bagaimana punya rumah baru. Lebih baik pikirkan bagaimana saya punya istana di akhirat. Karena waktu untuk dunia telah tuntas, maka sebaiknya waktu untuk memperbanyak akhirat. Kalau boleh berpesan khusus, bagus Pak jadi pengurus masjid. Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Satu di antaranya adalah mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Luar biasa Pak Jenderal, kalau di dunia kita bintang 4, masuk di akhirat nanti tetap menjadi jenderal bintang 4. Alangkah sialnya kita, di dunia kita punya prajurit, di dunia kita bintang 4, ternyata sampai di akhirat kita dapat kelas ekonomi.